Ini asli riwayat loh. Akhirnya Mu'ad mau kabundut itu diceritakan hadis itu. Taat tuman mergawati dosa kitmanun. Sehingga mulai angkatan sahabat tabiin ceritakan hadis ini ngendari memati, paham ya? Orang modal tidak. Saya itu tenang, etika itu benar. Sing pidato yang berkurang paham. Aku yakin sing pidato atau mau hadis ini lengkap. Mungkin ini dewa yang utek. Sing kemarin nanggar paham. Betul apa yang senang makan butuh kamu murah cocok kakek paham ya. Jadi gak ada usulnya. Tapi teks asli tentang jaminan mangkola la ilaha illallah dapat itu ngalami kayak begini. Ngalami dialog ilmiah, ngalami pertimbangan sebab akibat. Dan akan bahaya kalau manusia meyakini la ilaha illallah kemudian langsung dapat. Makanya Nabi Muhammad Umar fakal dihingga malu. Jangan begitu ya Rasulullah, manusia biar saja. Tidak usah ngedikan begitu, mari enak-enakan. Kau usah ngamal, berkomentar-menang sekolah la ilaha illallah. Itu dari segi riwayat. Akhirnya dari Nabi sampai tabiin sampai kita, riwayat itu sampai kita itu nunggu indah wauti. Yaitu kalau sudah mau mati baru diriwayatkan ke muridnya, ke anaknya. Begitu terus. Sampai zaman ini kemudian tidak. Melalui kadang itu benar riwayat zaman akhir kasirun kutobau qalilun ulama itu. Sing tukang pidato akeh ulama emosi. Tidak. Artinya apa? Agama yang sampai ke masyarakat itu kan yang versi mubalik. Karena rata-rata ulama itu bisa pidato, itu lucu. Sing pidato itu lucu laris, tapi cara menyebarkan agama gak bener, orang nggak tahu sinau. Sinau merpok bentuk lo, sinau kapan? Paham? Sinau kok pidato kan? Itu orang untuk laku kata. Gue betul nanti pengajian itu, buat tombol kurang udang pengajian itu betul nanti. Omong terkenal. Tapi rata-rata di bidang balik, rata-rata nanti ngaji kurang, mesti kurang pun tenang, ampun tenang. Itu juga kurang, yang satu lama dan ulama semula nggak ada di rata-rata. Yang dosa, paham? Yang dosa. Kalau terakhir ditangkan awang itu juga berulama-ulama awang tidak dong. Tapi ini gue kesukaan awang ulama yang tidak dosa. Jalannya ngaji ini gak belum coba. Ulama gambar berpidato dan pidato amun tapi muka-muka topan agak ajaran salah. Jadi bahaya sekali. Makanya ini kembali itu tadi saya mengatakan dari riwayat atau usulnya hadis maqala la ilaha illallah dakhala dan ternyata Rasulullah itu disomasi Umar itu bahaya sekali ya Rasulullah kalau itu dimaklumatkan, dipublikasikan. Nyatanya Nabi nuruti fakol dihimyak malum. Begitu juga ketika Mu'ad minta supaya itu disebarluaskan oleh Nabi ya jangan. Sehingga Mu'ad meriwayatkan itu nunggu indah mau tinggi taat keman karena takut kitmanul ilmi meskipun itu tetap diberitakan tapi nunggu dekati mati. Dan cara memberitakan Mu'ad murni karena takut menyimpan ilmu. Kalau disimpan Mu'ad kan bahaya, ilmu itu tidak sampai ke tabiin, tidak sampai ke kita kan. Andai kan saat itu Mu'ad tidak tapi kalau menceritakan secara berlebihan, secara arogansi, secara memanfaatkan, nanti juga akan menjadi Islam yang gendong-gendong berkomentang-mentang, wis modal. Itu bahayanya kalau diceritakan secara ngawur, melahirkan Islam gendong, mentang-mentang menggoleh lewat dapat. Tapi kalau tidak ada menceritakan sama sekali, ilmu ini hilang. Sehingga kita baca dua riwayat ini sudah sempurna. Riwayatnya tetap kita sampaikan, tapi sempurna, termasuk pertimbangan fakol lihim ya malu. Terus nomor dua, saya bicara dari segi syariat. Ini dari segi riwayat. Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apal. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat soto, bosuluk, bosuloko, mbokoro, soai. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti mengalami hakikat yang khoyali. Ini warna terakhir, hakikat yang apa? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu, misalnya ngatain ya. Ketika kulon motor diskusi oleh perdebatannya kali Joko benar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar, daging kamu itu hanya onggokan daging, nanti itu jadi bangkai.
Dan setelah jadi bangga itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuah itu bawa sujud itu bentek. Mikir kan rugi ke sujud berbadok oleh tanah. Jasa tersebut bentek. Orang-orang sini toko yang sujud itu jasa itu mau sebenarnya jadi bang. Lalu namun sujud yang hakikat itu rasa badok, rasa tangan, rasa sikir, ya rohom itu kan sujud ke pangeran. Nah sujud ke fisik itu rugi, fisik sebenarnya mikir kali ya. Orang belakang kembali coba mantan wali preman terus jadi pas pusing. Jadi nggak tahu biasa tahu mengingat. Yang jelas yang lain nggak akan orang lagi. Wah ini jadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya Allah dari wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya kalau rukin mati, ini aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira rukin mata itu baliknya pengen. Itu cara menghakikatkan salah besar. Orang mati itu tidak ada, orang menghakikatkan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh-ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu di jasadnya ruh tersiksa dulu. Aku apa malah yang dikerja kirim Jepang tersiksa roh. Atau roti memang tersiksa. Misalnya di air pemangan adalah waktu pidato orang jam barang tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mereka orang ragu tau mana ragu tau ngombe. Ini gara-gara melo fisik. Paham ya? Belum itu nanti yang amarahnya dokter. Kurang dosen. Zaman betul dari guru atau dosen. Artinya waras secara akademik kan ada referensi, ada marojek, ya. Waras secara hakikat. Kulo nu mau merasake sampai dengan ilmu hakikat. Artinya saya juga mengalami ilmu hakikat. Lalu ketika ada sekarang sih kamu atau muka sabar ada di ulama. Terus entah yang detik ulama harus pernah muka sabar. Biar merasakan ilmu apa? Ada. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogikakan sebelum sampai sekarang sudah ada. Paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini fase jasad fisik, tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelah ruhin, akhirnya kemangan, kangelan, akhirnya lesu, mangan. Padahal roh nggak butuh mangan, perlu dicatat, roh nggak butuh. Ya butuh gunung gitu, barang roh nggak butuh. Paham kan? Ya butuh cinta, butuh pekanan, butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad, yang butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan, macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Itu disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu dia itu oleh orang waktu wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan bergemelok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal roh melok paham itu jadi roh nama melok. Karena dia tersiksa aku ora butuh mangan, ora butuh proposal kok ngalor. Itu tersiksa. Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya itu nangis dari Jalaluddin Rumi. Kamu jangan nangisi saya ini mau pesta perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena alami alam yang rusak, yang panah. Alam yang panah. Harusnya roh saya itu di alam abadi bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Hasil menurut seorang ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge Wahdati Wujud kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan jenenge manunggaling kawula. Mergo terawan ngono kuwi nek iki tak terang. Jadi batok iki buku sujud kene itu sampe ilang. Jadi sesine terawan mau cara cara diogene di sini. Rugi gue. Wis jadi kendo ya.
kali coba mantan preman jadi patron gerak ngono betul apa ini. Lah dibanding siapa itu? Preman itu umat. Ya sampai preman jadi debat ilmi. Menurutku model, kan itu kok rasa bisa jadi nomor nih, soal Umar itu apa top? Lain ya debat atau milah hati-hati ya Rasulullah. Kayak itu ada dia, mantan preman mata ruka, terus jadi sahabat top. Debat dan milah mata. Dari wonten cerita, wong Yahudi jalur keputusan Nabi, barang isi keputusan Nabi cek mamang, tidak tenang keputusan ini dalam sengketa duniawi. Bariku tak ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan dengan Nabi Muhammad. Tidak ikut keputusan Nabi Muhammad, tahu berjil. Sampai Ali tidak ikut keputusan persiskan di Nabi. Cik mamangnya tak Umar. Kalau Umar, aku mau dengan Muhammad, dengan Ali tidak ikut keputusan kok mamang Umar. Kalau aku ya urusan gue. Nah ini deh. Entah dia mau buat apa uang diputus Nabi ramah. Buat apa mati? Itu mantan apa? Kalau mantan intelektual atau intelektual kan ya wajar nggak usah percaya Nabi. Kan karena Nabi juga nggak percaya kan dan Nabi tadi dengan orang bapak ini ya wajar nggak usah percaya Nabi nggak percaya itu ya Yahudi Muslim. Nabi tidak kusur. Nabi kusur itu dia tentang Ali jangan termata ini. Nasibnya bodoh. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Ini rugi gugur. Mereka tinggal negara wong pinter, mungkin tak sukses. Wong pinter gampang malu. Tapi lagi jadi kayak wong pinter. Kayak di santri ini pada. Maksud jangan cerita itu. Wah, rumah. Terus malah dari lina tubuh syahwat, lina. Iya, tapi orang mau peraturan. Paham ya? Rumah tau? Mana jogeman, dia itu teman-teman jogeman. Jadi biasa, orang syariat ini tidak. Jadi kemana nanti pacaran tersinggung, nanti nakal tersinggung. Jadi kalau rasanya lah, dunia kalau apa? Jadi mau guru-guru itu urusan ilmu saya meyakinkan, mungkin. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul nih gue pemikiran para santrinya. Kasus si Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Kalau mereka apa? Betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, kemudian sekarang sama tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil alamin. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Malah kasus Bilal kita kok ya Bilal ketika murid-muridnya nangis berkabe mati. Bilal kita seneng aja. Badan al akhibah Muhammad dan Wakisbah. Kalau nak mati malah senang ketemu kekasihku. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka yang soleh, yang menembus ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu saya Husain al-Hasan. Itu kemudian melahirkan prahara syariat, prahara apa? Syariat. Sebab itu wali songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Sama dengan yang dikatakan Nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat. Akhirnya disomasi oleh Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebenarnya sama, pola-pola ceritanya sama. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal apa? Syariat. Gimana buat balik itu untuk paling gampang wis pisang. Uang aman gedang kulitnya tetap dibuat. Tapi mau gedang dari awal rata kulit itu jadi gedang. Paham ya? Meskipun kalau akan dipangan ya dibuat. Tapi kita tidak bisa bayangkan pisang dari awal tanpa apa? Mau kekeringan, mau bosok, mau itu jadi apa?
bisa. Terus pentingnya syariat lagi begini, mulai kan penting ngaji wali-wali syariat yang kita kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, pornoaksi. Jadi jelas diomongin itu juga ngakak-ngakak deh. Dari pengiran di Virtual, kan aku kelambi pengiran rara tentara ya rasa kelambinan. Mengenal gunanya. Kalau yang paling penting itu nazar ruwah, kenapa kelambinan barang, mau kelambinan orang pengiran tetap Virtual. Nah tadi di jenar nak mulang ya juga ada kelambinan, nah ini apa? Ini ada nabi jenar benar. Nah aku percaya kabin nazar ruwah, usah apa? Kelambinan. Tetapi teori rasa kelambinan ini juga tenang, mulanya apa juga itu aliran sesat, ciri utama. Kira kelambinan tenang, lalu betul. Jadi tenang ini cerita, ini pentingnya ngaji ya. Dan sampai ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang saya harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatul wujud. Lalu kita ini ya, kita ini kan orang saya. Memang kalau manusia saya itu akhir, sampean sisi mesti rakamat. Model itu ada di dua bingung, rumah, uripun saya ada apa? Dinang bucu, dinang tonggo, seperti pengaruhnya menurun. Panjang orang saya itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Malah kiai-kiai fakir ketemu kiai-kiai yang setengah jasa berkuasa nebak hati ini. Dia meriang, kiai tahu sholat keramat pada ngambungan uang. Sungguh dino sholat pas aku kok ora tahu keramat. Mengaku dua tangga ini keramat apa nih? Sengkono ngawur sontuan pirang. Meriang oleh saya ngadep wong hakikat apa? Lan juga jadi wong saya sing juga ya. Aku mau dengar sampai jadi wong saya tengah keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agak. Kalau sering ketemu kiai-kiai yang terkenal keramat, terkenal keramat itu juga tiang-tiang hakikat. Si tantang kocok-kocok kawan ya, tantang aku tetap kawan ya. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima diuji menatari. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid biarnya yang ikut aliran tinggi jenar, dia ada sholat ada apa hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca, dia dulu pernah mondok di Mekah, pernah tinggal. Dia meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil lalu ketemu pertama ya. Jadi aku suka. Tapi teman Rasul itu terasa akan muka siapa. Dia biasa mawon. Kalau rasa kenal jenengan dia kenal. Jadi di dulu biasa mawon. Lalu pernah ngajar-ngajaran. Saya lagi gus nengonya tanda ini motor-motor tani mati. Lalu gus sorry. Ucapan dulu ada dia. Sampai saya menghasilkan mengendali mati barang. Dia mati, bisa iki itu. Rasa mengendali, bisa iki foto-foto bisa apa? Mati, ya saya ini foto-foto bisa. Bisa foto kafe. Nah, cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Nama? Sama semua. Nanti makanya itu tadi. Kalau balik ini lagi, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Ya. Ketika roh alami yang kita alami dia tersiksa. Nah ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Itu disebut innalillahi wa inna ilaihi. Nah jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah kalau begitu jasad ini nambah gulah-gulan. Gusti baru kulon aku sujud tangan kulon di buktinya tangan mesra ono. Baru mesra. Mulai dari sisi sinar, hanya wangi duduk kayak kalian yang punya ajaran duduk begitu. Malah sopan terus. Mulai Sunan Kalijogo semangat sama mata ini berkok tambah omongannya dua-dua tinggi. Tapi yang nggak disadari sisi sinar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus dijasad dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari, sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari? Toh wujudnya jasad yo bi iradatillah wa bi masyiatillah, wujudnya roh yo bi masyiatillah wa irah. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh siti jenar wong
Sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak menang titik jelas. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah titik jelas itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Jika dia tersesat. Sebenarnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Ada yang perlu khayal jasa kita yang seragam orang gunanya ini. Tetap ya wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil. Meskipun ada teori-teori roh yang lebih valid misalnya begini. Kanjeng Nabi itu suatu saat ininya terputus karena perang Uhud. Kanjeng Nabi dia dolanan di sini. Namun dari jemari Nabi putus. Dia dolanan. Jadi Nabi sendiri kadang sering ada ilmu hakikat. Alaki illa isbun udmiyat wa fi sabilillahi malaki. Kowe ora terima fisik, bentuk fisik jari jemari sing ditetir berdarah. Tapi nak kowe bisa billah wis balik enggak datang. Sehingga kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, sahabat yang usul ke ilmu hakikat itu malah senang. Karena jasad kita ini kan ilah sabilillah menuju jalan Tuhan. Sekali dia sudah terluka fisabilillah itu sudah menemukan formatnya. Kalau teori Cina sudah menemukan formasinya. Paham? Orang pemalangan loh itu berarti goblok. Paham ya Pak? Jadi, makanya Nabi ngerikan, ya itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhada nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Dia tidak mati sesuai formasi awal, yaitu roh kembali ke Tuhan dan jasad ikut mengawal. Nah itu Nabi kadang pakai ilmu hakikat begitu. Mulai kalau balik masuk, kalau nunggu mulai umur 20 tahun atau bisa, kalau nggak ada ada penyakit dan ekstrim penyakit saya. Sampai saat ini kalau nak ngobrol tidak lebih 50%, karena saya tetap berpikir. Misalnya kalau saya agak berubah, tapi kalau hakikat, apa betul keberadaan saya di alam ini penting? Sehingga aku pengen urip tak bila-bila ini ngantai ratusan juta. Jangan-jangan penting mati ikuti bang uripku. Lah kalau aku tak bila-bila ini ngantai ratusan juta. Jadi misalnya kita berubah ya mau, ya dari Nabi kan berubah. Makanya kita Islam aja mudah berubah, kadang kurang paham. Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat, coba sekarang sama pikir, coba sekarang nggak pakai logika hakikat, pakai logika syariat saja. Saya ini misalnya asetnya 10 juta, misalnya, saya punya aset 10 juta. Tapi misalnya aku rugi nawar atau dipengaruh di masa depan, kalau kan sama ini secara teori di masa. Misalnya pulau rugi, ini kira di duit pulau juga aset. Tujuan saya sembuh kan supaya aku bisa sembuh sehat, engkau bisa kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti operasi dari 10 juta. Operasi dari 10 juta. Wong aku repair mesti bisa Malaysia. Apa mana nak 10 juta tak ada beberapa malah jelas saya ke Malaysia. Dan ngono penting mati itu dari balik 10 juta. Karuan so diwaris langsung. Sementara aku mari dibiayai 10 juta, orang mesti mari 10 juta mesti artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara fisik ke depan lebih baik. Soalnya malah ngantek dunia nggak jelas akibat positifnya. Misalnya tetap lumpuh duit. Teori loh, bahwa artinya apa? Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya, semua itu tidak ada artinya. Berubah atau berubah semuanya tidak ada arti. Teori loh gini. Sehingga kalau kita tengah-tengah aja tengah-tengah, kasus pulau misalnya lorong itu berubah. Gusti separuh ulama lakoni syariat, tapi sebagai ulama kayak separuh ulama lakoni apa? Jadi kalau tetap boleh ngarap ke 100%. Tapi orang Arab berubah membuat yang apa? Syariat. Tapi memang faktanya itu begitu. Kalau kaji nabi kadang nabi berubah. Kadang nabi ini kita tercincang gede guyonan. Wah lagi ilah usbu'ur udwiyat. Orang putih di sini. Kamera merah.